Ya baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenal media pembelajaran di SD. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok kami dari kelompok 9, yaitu yang pertama, Saudari Alida Rahel, yang kedua, Saudari Balandina Karatem, yang ketiga, Saudari Dina Manhuri, yang keempat, Saudari Desiana Rahawarin, dan yang kelima, saya sendiri Eliezer Jilarpoin. Nah, di saat ini kita akan menjelaskan tentang media pembelajaran di SD. Pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi. Proses komunikasi atau biasa disebut dengan penyampaian pesan harus diciptakan atau diwujudkan melalui kegiatan penyampaian dan tukar-menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan peserta didik. Nah, melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat diserap oleh orang lain. Untuk memudahkan proses komunikasi, komunikator dapat menggunakan berbagai media sebagai sarananya. Media merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan oleh setiap orang, termasuk pendidik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Yang berikut, media memiliki cakupan yang sangat luas, namun pada bagian ini hanya media pembelajaran saja yang menjadi kajiannya. Nation Education Association atau biasa dikenal dengan NEA dalam Sediman tahun 2009 menyebutkan bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Sadiman 2009 halaman 7 sendiri menyebutkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dalam konteks komunikasi, seorang pendidik atau guru memerlukan media sebagai alat bantu untuk memudahkan seorang guru mengkomunikasikan pesan berupa materi pelajaran kepada siswa. Nah, dengan harapan proses komunikasi dapat berjalan baik dan sempurna sehingga siswa dapat menerima pesan yang benar tanpa ada kesalahan. Oleh karena itu, peran media sangat penting dalam proses pembelajaran. Kenapa dikatakan demikian? Karena penggunaan media dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Namun seorang guru juga harus mampu memilih, mendesain, dan menampilkan media sesuai dengan perkembangan seorang anak dan dapat membuat anak merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran. Nah, kita akan masuk pada pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin dengan bentuk jamaknya medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Yang pertama menurut Donald P. Ely dan Vernon S. Gerlach dalam Rohani 1997 halaman yang kedua, pengertian media atau dua, yaitu arti sempit dan arti luas. Yang pertama arti sempit. Media itu berwujud grafik, foto, alat, mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi.
Yang berikut yaitu arti luas, yaitu kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Sementara itu, Briggs dalam Sediman 2019 berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Scrum dalam Sejarah 2008 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dari ketiga pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Nah, yang berikut analisis penggunaan media. Setiap media yang digunakan dalam pembelajaran tentunya tidak asal-asalan, tetapi perlu pertimbangan kesesuaiannya. Kesesuaian penggunaan media dapat dilihat dari segi materi pelajaran yang diajarkan. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan hal yang membutuhkan ketelatenan Pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan hal yang membutuhkan ketelatenan yang luar biasa dari seorang guru, termaksud dalam memilih media pembelajaran. Kesesuaian pemilihan media akan berdampak positif bagi pembelajaran. Untuk belajar puisi misalnya, guru dapat memilih media audiovisual seperti FCD. Begitu pula belajar menulis cerpen, guru dapat menggunakan media gambar baik yang bergerak maupun yang diam. Nah, kita akan masuk pada poin yang pertama A, yaitu fungsi media pembelajaran. Namun pada poin ini akan dilanjutkan oleh Saudari Desiana Rahawari untuk melanjutkan dan menjelaskan poin A, yaitu fungsi media pembelajaran. Kepada saudari, disilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Eliezer Gilar Poin, yaitu A, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat pendukung terlaksananya kreativitas belajar mengajar dalam upaya kelancaran proses belajar dengan situasi yang kondusif. Adapun pemahaman peserta didik dengan media memiliki fungsi. 1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, namun berfungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 2. Penggunaan media pengajaran bukan merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. 3. Media dalam pengajaran sifatnya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 4. Penggunaan media dalam pengajaran bukan hanya sebagai hiburan yang digunakan hanya sekedar untuk melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. 5. Penggunaan media lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan guru. 6. Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk membantu belajar mengajar. Selanjutnya Dharma 2006 halaman 100
22 bahwa media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran yang berfungsi melincirkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan alat bantu tidak bisa digunakan sembarangan menurut kehendak hati guru dalam upaya pelaksanaan pembelajaran berlangsung ketika aktivitas pembelajaran di ruangan kelas. Namun, harus memperhatikan pertimbangan karakteristik peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran. B. Manfaat penggunaan media pembelajaran. Media memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai alat pengembangan wawasan anak yang meletakkan cara berpikir konkret dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan memahami kondisi psikologis siswa, tujuan, metode, dan kelengkapan alat bantu. Faltromen 2009 memberi gambaran lebih detail dari manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran. 1. Menarik perhatian siswa. 2. Membantu untuk mempercepat pemahaman. 3. Memperjelas perjanjian pesan agar tidak bersifat verbalitatis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. 3. Mengatasi keterbatasan ruang. 4. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 5. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 6. Menghilangkan kebosanan pada siswa dan meningkatkan motivasi siswa. Oleh karena itu, penggunaan media hendaknya tidak asal-asalan untuk mengembangkan minat belajar anak. Namun, pemilihan media dapat memperjelas siswa berpikir konkret sebelum mampu berpikir abstrak, sehingga situasi dan kondisi anak didik yang akan mengikuti belajar mengenai jumlahnya, motivasi, dan kegerahannya dalam upaya tercapainya tujuan pembelajaran. Mustikasari 2008 mengatakan 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diselenggarakan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisien dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media menemukan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar dan mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan demikian, media pembelajaran hendaknya berguna bagi anak didik dengan isinya relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut, meliputi apakah dengan mengemukakan media tersebut dapat diserap oleh anak didik dengan optimal serta penyampaian tidak asing bagi anak didik sehingga efektif dalam pencapaian hasilnya dalam perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor anak. Di sini saya akan melanjutkan kepada Saudara Dina Manhuri untuk menjelaskan C. Jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran. Secara umum, media bercirikan 3 unsur pokok, yaitu auditif, visual, dan gerak. Selain itu, media juga diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang yang dilihat, yaitu yang pertama, dilihat dari sifatnya. Media terdiri atas media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media terbagi atas A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti televisi dan radio. B. Media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, video, dan lainnya. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaian.
yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lainnya. Rudy Bress dalam Sudrajat 2008 mengidentifikasi ada 7 klasifikasi media. Yang pertama, media audiovisual gerak seperti film suara, pita video, film TV. Yang kedua, media atau audiovisual diam seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sebagainya. Yang ketiga, audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Yang keempat, media visual bergerak seperti film bisu, media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Yang keenam, media audio seperti radio, telepon, pita audio. Yang ketujuh, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Yang D. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Namun demikian, ada hal yang seragam bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Roman 2019 menyebutkan terdapat prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemilihan media. A. Menentukan jenis media yang tepat, yaitu sebaiknya guru memilih media yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang diajarkan. B. Menetapkan subjek dengan tepat, yaitu perlu diperhitungkan apakah penggunaan media sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. C. Menyajikan media dengan tepat, artinya teknik dan metode penggunaan media harus sesuai dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana. D. Menempatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Agar media pengajaran yang telah dipilih sesuai dengan prinsip pemilihan pemanfaat media, perlu juga diperhatikan faktor-faktor lain seperti A. Objektivitas, yaitu pemilihan media harus digunakan untuk keperluan sistem belajar. B. Program pengajaran, yaitu isi maupun struktur materi yang disampaikan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. C. Sasaran program, yaitu media yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak baik dari segi bahasa, simbol yang digunakan maupun cara dan waktu penggunaannya. D. Situasi dan kondisi, yaitu situasi dan kondisi sekolah atau ruangan yang digunakan, baik ukuran maupun perlengkapannya. Kondisi anak didik yang mengikuti pelajaran. E. Kualitas teknik, yaitu rekaman suara atau gambar dan alat lainnya yang perlu penyempurnaan sebelum digunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dina Manhore. E. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami berbagai karakteristik berbagai media pengajaran
merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kegiatan dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifai dalam Fathur Rahman 2009 bahwa medium diperlukan beberapa kriteria, yaitu a. ketetapannya dengan tujuan pengajaran, yaitu media pengajaran dipilih berdasarkan tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. B. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yaitu bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. C. Kemudian memperoleh media di mana media yang diperlukan mudah didapatkan dan mudah dibuat oleh guru pada waktu guru mengajar. D. Keterampilan guru dalam menggunakan berbagai jenis media. Dalam proses menggunakan berbagai jenis media pengajaran sangat diperlukan. Dan E. Memilih media harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, di mana dalam menyajikan grafik yang berbentuk data atau angka harus ditampilkan dalam bentuk gambar atau poster. Begitu juga dalam menyajikan diagram. Oleh karena itu, kriteria pemilihan media yang efektif dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dan kebutuhan untuk pembelajaran. Untuk mendapatkan media tersebut diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya dalam pemilihan media sehingga dapat digunakan dalam semua situasi, semua karakteristik siswa dan semua mata pelajaran. Namun media sifatnya kondisional dan kontekstual sesuai serta media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa yang disajikan dalam melampaui batasan ruang kelas. F. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pada setiap kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan prinsip pokok, di mana diharapkan media yang digunakan dapat mengarahkan siswa yang memudahkannya dan memahami materi pelajaran. Dengan kata lain, media yang digunakan harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa, bukan kepentingan guru saja. Menurut Sanjaya 2010, ada sejumlah prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media, yaitu a. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan disarankan untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Media yang digunakan harus sesuai dengan media pembelajaran. C. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. D. Media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. E. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dan mengoperasikannya. Riana pada tahun 2010 ayat 5 mengatakan ada 3 tahap utama, yaitu 1. Define, yaitu phase perumusan tujuan rancangan media apa yang akan dikembangkan. 2. Develop, yaitu phase pengembangan sesuai dengan fase pertama, dan yang ketiga evaluasi, yaitu phase terakhir untuk menilai media yang dikembangkan. Dengan demikian, perancang media seyogianya memperhatikan 3 tahap utama sebelum digunakan untuk pencapaian tujuan pembelajaran dalam interaksi dengan siswa, yaitu a. Define atau pembatasan. Dalam fase ini menyangkut rumusan tujuan rancangan media apa yang akan dikembangkan. Beberapa persiapan awal dalam perancangan media yang menyangkut bahan materi, dana, serta aspek perancangan lainnya. Develop atau pengembangan. Dalam fase ini sudah dimulai proses pembuatan media yang akan dikembangkan sesuai dengan fase pertama. Evaluation atau evaluasi,
yaitu phase terakhir untuk menilai media yang sudah dikembangkan atau dibuat setelah melalui tahap uji coba, revisi, kajian dengan pihak lain, untuk kemudian direproduksi media dalam bentuk lain. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contoh instrumen media pembelajaran di SD. Demikianlah hasil diskusi kami di saat ini.